Nah, biar familiar di ibu kita ini. Ini berlaku untuk kan cuma untuk anak di sekolah Bapak Ibu, untuk anak kita di rumah juga berlaku. Dan nanti salah satu jurus kedua ibu kita ini akan menimpaskan kepada Bapak Ibu, sehingga ya namanya orang hebat itu kan Bapak Ibu, orang yang menghebatkan orang lain. Jadi kalau kita orang hebat, ayo kita sama-sama hebatkan teman-teman kita biar sama-sama sukses, karena sukses bersama pahalanya lebih besar dibanding sukses sendiri. Jadi inilah sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Nanti kita ikutilah bagaimana proses dari kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Kholilah dan juga Ibu Bulan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mohon maaf selama kegiatan penilaian ini, karena ibu kita yang berdua ini kami nilai juga. Tentu kami berharap nanti nilainya maksimal atas dukungan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Wakil. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan lancar. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan pengantar terhadap kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi ini. Tentunya sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi, kita berharap semua tetap semangat meskipun banyak tantangan ataupun hambatan yang akan kita hadapi selama kita menjadi namanya seorang pendidik. Itu bagaimanapun yang namanya pendidik pasti banyak menghadapi hal-hal yang tidak sempurna. Tapi bagaimanapun ketidaksempurnaan yang kita hadapi itulah yang menjadi upaya kita bagaimana untuk meluruskannya sehingga nanti apa yang menjadi tujuan dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah baik Bapak dan Ibu, selanjutnya mari sama-sama kita perhatikan, kita simak dan kita dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama Ibu Nurulillah Sitompul SPD, nanti yang kedua Ibu Sri Bulan Nandayani Harap SPD. Tentunya mari sama-sama kita dukung, yang kita beri support tentang kegiatan yang Ibu berdua lakukan ini. Nah baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada narasumber yang pertama, yaitu Ibu Nurulillah Sitompul SPD. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama untuk guru BK itu meningkatkan kesejahteraan secara pribadi kepada peserta didik. Sementara untuk tantangannya untuk guru kelas, masalah sosial, masalah emosional yang berlaku pada peserta didik yang mempengaruhi belajar peserta didik. Sedangkan untuk guru BK-nya itu permasalahannya sosial, selesaikan masalahnya secara lebih efektif dan holistik. Dan untuk meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Yang selanjutnya itu menyediakan di rumah lebih banyak murid yang membutuhkan. Yang keempat itu ketidakhadiran atau keterlambatan. Mungkin di sekolah kita keterlambatan dan ketidakhadiran ada. Itu satu identifikasi masalahnya. Yang kelima itu kebutuhan akan keterampilan. Speaking dulu. Ice breakingnya 2 satu kelompok. Boleh minta tolong Bapak Ibu 2 per orang. Ya boleh. Ada selembar kertas ini untuk ice breakingnya. Ada yang nggak lengkap. Maksudnya tahu sama pangkat. Dan silakan. Ice breakingnya silakan Bapak Ibu. Berdiri boleh. Berdiri boleh, duduk pun boleh Ibu. Oh, Bapak Ibu, silahkan bangun jembatan kertas berdua tanpa berbicara. Ada selembar kertas ini, Bapak Ibu ciptakan ini menjadi jembatan yang kuat tapi tidak boleh berbicara. Jangan berbicara, kerjanya cuma tangan doang.
ini jadi jembatan, tapi jangan berbicara kolaborasi kerja bersama, berbicara tanpa memberikan solusi atau pendapat. Silakan Bapak Ibu. Tanpa berbicara dan tanpa, silakan dikerjakan gimana caranya selembar kertas itu bisa jadi jembatan yang kuat, bisa nanti menopang benda. Coba praktekkan bisa nggak dia menopang benda? Iya, tapi tidak boleh berbicara. Dia ngelompok tapi tidak boleh berbicara. Silakan dikerjakan tanpa berbicara. Tanpa boleh ada isyarat, pokoknya dikerja. Masing-masing ada Tanpa boleh pikirannya. bicara Ibu Mutia. Ya, tanpa boleh tanpa boleh Bu. Bertanya pun nggak boleh. Kita kerja tanpa berbicara, tanpa isyarat, pokoknya kita kerja itu masing-masing aja. Tapi dia dalam keadaan berkolaborasi. Boleh dibuat jadi jembatan. Silakan, silakan. Harus berat bendanya, Bapak Ibu. Sudah selesai. Tadi buat bendanya bisa nggak itu ada bendanya? Oh ya bisa. Oh iya jadi. Oke. Ya Bu, udah jadi. Udah berhasil. Udah baik. Lihat bus ini Bu. Tanpa berbicara, tanpa bilang apa-apa. Itu loh pakai itu nggak bilang. Oke, udah jadi. Jadi nggak ada apa Ibu. Udah. Sudah selesai Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Boleh nggak Pak Amka? Boleh dikasih Firma udah selesai? Frida? Bu Mutia? Satu Bapak atau Ibu yang memberikan refleksi apa bagaimana dengan ice breaking kita ini untuk kerjanya dan maksudnya keaktifan kerja berjalan nggak dia tanpa komunikasi, tanpa bicara. Ada Ibu? Silakan Bapak Ibu. Ibu asal saya tunjuk. Ya, Ibu Asri. Ibu Asri. Terima kasih kepada Ibu Nurholina. Tim kami 2 orang tadi memang dikasih kertas tanpa komunikasi membangun jembatan. Dari hal ini, kalau isyarat tidak ada sedikit tadi ini, tapi namun pun di situ saya bekerja, Ibu Mariam juga sesuai dengan apa yang saya inginkan tadi, Ibu itu juga mengarah ke sana. Jadilah dia bentuk jembatan yang bisa menopang benda. Artinya kami sudah ada insting sebagai guru kita, sudah sama-sama ada insting kebaikan dalam hal ini. Terima kasih. Ada lagi yang lain Ibu? Ibu Lena? Terima kasih akan maksimal bisa kita laksanakan tanpa komunikasi yang baik. Memang akhirnya kami berhasil, tapi dengan effort yang lebih harus lebih banyak. Tapi kalau seandainya bisa berkomunikasi, kita bisa mengungkapkan ide, teman kita bisa mengungkapkan ide. Saya yakin, besar keyakinan saya bahwa pekerjaan yang diberikan akan lebih mudah untuk diselesaikan. Refleksinya dari seperti yang Ibu Lena utarakan tadi, kolaborasi itu harus ada namanya komunikasi, saling kerjasama di antara satu sama yang lain. Di sini pun kami sebagai guru BK harus ada kolaborasi antara guru mata pelajaran, wali kelas dengan guru BK supaya terjalin kerjasama yang baik. Capaian pembelajaran antara guru BK dan guru wali kelas harus menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi antara guru BK, wali kelas dan guru mata pelajaran. Mengapa kolaborasi itu penting bagi guru? Karena kolaborasi itu berfungsi sebagai pendukung perubahan yang sistematis untuk memastikan
memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap peserta didik. Dan kolaborasi itu mempunyai peran juga sebagai berperan dalam menutup kesenjangan antara kesenjangan pencapaian dan kesempatan antar peserta didik. Jadi perlunya kolaborasi ini sangat perlu bagi kita, mulai dari guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran, untuk membantu peserta didik kita untuk memperdayakan sumber dayanya, potensi akademiknya. Itu semua perlu untuk kita kolaborasikan sebagai guru. Peran guru BK dan guru kelas, ya, peran utamanya yaitu yang pertama, guru kelas memberikan pembelajaran mata pelajaran di kelas maupun di luar kelas, sementara kami itu memberikan layanan memandirikan peserta didik. Sementara kebutuhan kolaborasinya yaitu membantu guru kelas itu membantu memahami dan mengatasi masalah belajar peserta didik, sosialnya, emosionalnya, dan perilakunya. Sementara untuk guru BK, kami mengembangkan program dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah, mulai dari seperti saya katakan tadi, wali kelas, mata pelajaran, guru mata pelajaran, dan guru BK. Sumber kerjasamanya untuk guru kelas. Untuk guru kelas, sumber kerjasamanya seorang tua, kepala sekolah, dan guru mapel, konselor, kami sebagai konselor di sini, dan pihak luar. Sementara untuk guru BK itu guru kelas, kami bekerja sama dengan wali kelas, orang tua, masyarakat, dan pihak terkait. Tujuannya adanya peran guru BK dan guru kelas ini, yang untuk guru kelas itu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik, dan untuk meningkatkan belajar yang mendukung dan holistik. Sementara untuk guru BK itu meningkatkan kesejahteraan secara pribadi kepada peserta didik. Sementara untuk tantangannya untuk guru kelas, masalah sosial, masalah emosional yang berlaku pada peserta didik yang mempengaruhi belajar peserta didik. Sedangkan untuk guru BK-nya itu permasalahannya sosial, emosional, dan karakter murid yang kompleks. Manfaat dari kolaborasi kita ini dari guru mapel, wali kelas, dan guru BK yaitu membantu murid menyelesaikan masalahnya secara lebih efektif dan holistik, dan untuk meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Yang selanjutnya itu menyediakan dukungan lebih banyak murid yang membutuhkan. Di sekolah kita ini untuk kolaborasi di sekolah kita ini untuk bangun kolaborasinya sepertinya sudah bagus kalau saya lihat, karena di sekolah kita ini kerjasama kita sudah sangat baik menurut saya, karena kita saling bekerja sama mulai dari guru kelas, guru mapel, dan guru BK. Identifikasi dan level masalahnya kolaborasi ini, yang pertama itu universal, yaitu mayoritas murid kita kebutuhan umumnya tanpa risiko yang ada risiko tinggi. Contohnya, satu, kesulitan akademik, itu identifikasi dan level masalahnya. Yang kedua, ketidakteraturan, itu tidak patuh tata tertib. Yang ketiga, kurangnya keterampilan sosial. Yang keempat itu ketidakhadiran atau keterlambatan. Mungkin sekolah kita
keterlambatan dan ketidakhadiran ada. Itu satu identifikasi masalahnya. Yang kelima itu kebutuhan akan keterampilan transisi atau karir dasar. Itulah beberapa identifikasi masalah. Yang kedua itu identifikasi masalahnya itu yang terarah. Murid dengan kesulitan yang mulai terlihat membutuhkan dukungan. Contohnya misalnya murid yang tidak merespon intervensi. Yang kedua mungkin perilaku mengganggu yang berulang-ulang seperti pelanggaran aturan kelas atau bolos atau keterlambatan absen. Yang ketiga itu prestasi akademik yang menurun. Memang kalau di sekolah kita untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu masih rendah dari sekolah-sekolah yang lain memang, tapi setiap tahunnya masih ada kira-kira 15 atau sampai 20 orang yang kita masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang keempat itu kecemasan sosial dan kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya. Ada memang seperti dari kita ini yang berinteraksi dengan teman sebaya, ada yang kurang karena mungkin minder atau apa. Ada yang kelima itu ketidakmampuan mengelola stres atau konflik secara produktif. Itulah salah satu dari yang identifikasi masalah yang terarah. Sedangkan identifikasi masalah yang intensif, yaitu salah satu contohnya gangguan mental seperti kecemasan berat atau depresi atau PTSD. Yang kedua itu masalah perilaku berat seperti agresi, impulsivitas atau outburst emosional. Yang ketiga, ketidakmampuan belajar yang parah atau gangguan neuropsikopologis. Yang keempat, trauma. Yang kelima itu pengabaian atau kekerasan dalam rumah tangga. Ini yang terjadi di rumah peserta didik. Yang keenam itu hambatan budaya atau diskriminasi sistematik. Itu salah satu identifikasi masalah yang intensif. Indikator yang perlunya kolaborasi itu dalam penanganan masalah pada peserta didik atau murid itu indikatornya yang pertama masalah berulang atau kronis seperti terlambat masih berulang, absen masih berulang. Masuk les keempat. Yang seterusnya masalah yang mempengaruhi banyak area kehidupan murid. Yang ketiga kebutuhan intervensi lintas konteks. Yang keempat ada faktor berisiko tinggi. Yang kelima dibutuhkan informasi atau dukungan dari pihak lain. Yang kelima kolaborasi membantu memahami masalah murid dengan lebih baik. Itulah salah satu beberapa indikator yang perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari penanganan masalah, mulai dari masalah yang pertama jadi masalah murid yang ringan, langsung ke 3 kali pembinaan dari wali kelas atau guru mata pelajaran, langsung ke guru BK 3 kali, pelanggaran dari BK, langsung ke kesiswaan, dari kesiswaan masih 3 lagi baru langsung ke kepala sekolah. Itulah alur dari pemisahan masalah sekolah. Di sekolah kita ini ada tata tertib, ada pelanggaran. Di sini kami akan membuat standar operasionalnya ada tata tertib yang tertulis. Cara penanganan masalahnya juga ada, SOP-nya pun sudah ada. Di sini setiap hari Bapak Ibu guru BK ataupun guru mata pelajaran atau guru wali kelas
bisa memasukkan pelanggaran atau yang tata tertib apa yang berulang-ulang dilakukan oleh peserta didik bisa dimasukkan ke WBK, itu salah satunya. Di situ kita berkolaborasi dengan guru BK, wali kelas dan guru mata pelajaran bisa mengisi aplikasi tersebut. Untuk kami artinya sombong Pak, apa yang sudah menjadi program dari nasional itu sepertinya kalau di sekolah ini insya Allah semua berjalan lancar. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Bulan, bahwa di sekolah ini guru BK itu bukan hanya BK, semua guru. Apalagi sekarang ditambah dengan adanya guru wali, ada wali kelas. Tapi sebelum-sebelumnya Pak, kami di sini itulah dengan Bapak Kepala Sekolah, kami di sini meskipun satu orang nanti yang menjadi narasumber, itu semua juga narasumber, wajib belajar. Jadi intinya Pak, bukan artinya kami untuk menunjukkan diri. Apa yang mereka sampaikan ini Pak, itu sebenarnya sudah jauh diterapkan sebelum-sebelumnya. Penanganan kasus misalnya di kelas, itu ada SOP, ada tahapan-tahapan. Makanya di sini Pak semua melalui prosedur. Dan tidak ada masalah langsung ke BK, karena dia masih ada wali kelasnya. Bahkan tidak wali kelas, guru yang masuk pada jam pelajaran itu dulu, baru kepada wali kelas. Jadi kita intinya Pak, insya Allah apa yang diutarakan tadi itu sebenarnya penerapannya itu boleh dikatakan sudah sempurna begitu Pak. Untuk pelayanan BK ukuran SMA, kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah kita yang lain. Karena kami di sini Pak, itu punya aplikasi. Jangankan aplikasi untuk siswa bermasalah, untuk sholat nanti, sholat zuhur, itu siswa ada barcode. Jadi mereka selesai sholat, tunjukkan kartu. Jadi pada dasarnya Pak, untuk penerapan teori-teori ataupun teknik yang sudah disampaikan tadi, bangun kolaborasi ini, sebelum adanya bangun kolaborasi, kami sudah berkolaborasi kian. Karena di sini ada penanganan kasus misalnya Pak, tidak ada guru yang mengatakan itu kan urusan wali kelas, tidak. Boleh dikatakan sedang, ya. Artinya mungkin bisa Bu Bulan dan juga Bu Kholila bisa di jurus lain, mungkin kenali potensi, kemudian tumbuhkan resiliensi sehingga memang anak-anak kita ini bukan cuma input yang bagus, tapi outputnya juga nanti berdampak sehingga anak-anak kita ini bisa berkembang jauh lebih tinggi setelah tamat dari SMA ini begitu. Tapi secara umum luar biasa sekolah ini, dan saya juga dapat menimbah pengalaman lah dan juga informasi penting dari sekolah kita ini. Tapi kita ada 7 jurus yang harus kita kembangkan ke siswa. Mungkin di jurus 1, 2 atau 4 jurus sudah oke, tapi kita harus terus meningkatkan diri, grow mindset, bagaimana kita terus berkembang, maju dan sebagainya. Jadi tetap semangat Ibu Bulan dan juga Bu Kholila, cek lagi, kembangkan potensi siswa dari mungkin aspek-aspek lain, sehingga betul-betul seluruh stakeholder sekolah terwadahi begitu. Kalau kolaborasi, saya lihat tadi Pak Wakil, ini udah jadi udah jadi contoh juga untuk sekolah yang lain, agent of change lah gitu. Tapi kita harus terus maju, jangan hanya berpuas diri, harus terus maju sehingga di jurus lain tetap kita kembangkan sehingga sempurnalah amal bakti kita sebagai guru. Terakhir Bapak Ibu, rasa kolaborasi itu tumbuh